Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ulandari, NIM 2022-10083. Perkenalkan, nama saya Ingel Marcelanto, NIM 2022-10240. Baik, data yang diberikan: 1. Harga saham saat ini sama dengan 5.000 per lembar. 2. Laba bersih sama dengan 10 miliar. 3. Jumlah saham beredar sama dengan 10 juta lembar. 4. Nilai buku bersih atau equity 25 miliar. Pendapatan atau penjualan 50 miliar. Total dividen yang diberikan sama dengan 2 miliar. 1. Price to earning ratio, earning per share atau EPS. Laba bersih bagi jumlah saham beredar 10 miliar per 10 juta sama dengan 1000. PE ratio, harga saham per EPS sama dengan 5.000 per 1.000 sama dengan 5. 2. Price to book ratio, nilai buku per saham sama dengan equity per jumlah saham beredar sama dengan 25 miliar per 10 juta sama dengan 2.500. PB rasio sama dengan harga saham per nilai buku per saham sama dengan 5.000 per 2.500 sama dengan 2. 3. Dividen yield, dividen per saham sama dengan total dividen per jumlah saham beredar sama dengan 2 miliar per 10 juta sama dengan 200 rupiah. Dividen yield sama dengan dividen per saham per harga saham sama dengan 200 per 5.000 sama dengan 4. Nomor 4. Earnings yield, earnings yield sama dengan EPS per harga saham sama dengan 1.000 per 5.000 sama dengan 20. Nomor 5. Price to sales ratio, pendapatan per saham sama dengan total pendapatan per jumlah saham beredar sama dengan 50 miliar per 10 juta sama dengan 5.000. PS ratio, harga saham per pendapatan per saham sama dengan 5.000 per 5.000 sama dengan 1. Nomor 6. Dividen payout ratio, dividen payout ratio sama dengan dividen per saham sama dengan per EPS sama dengan 200 per 1.000 sama dengan 20. Interpretasi dan kesimpulan. PE ratio sebesar 5 menunjukkan bahwa investor membayar 5 kali laba bersih perusahaan per saham. Ini dapat dianggap rendah, yang mungkin berarti saham undervalued atau perusahaan memiliki potensi risiko. Yang kedua itu PB ratio sebesar 2 mengindikasikan bahwa harga saham adalah 2 kali nilai buku per lembar saham. Ini cukup umum untuk perusahaan yang dianggap stabil, meskipun lebih tinggi dari nilai buku besar. Selanjutnya yang ketiga itu dividen yield sebesar 4%, menunjukkan return yang cukup menarik dari dividen, terutama bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari investasi saham. Yang keempat itu earnings yield sebesar 20%, menunjukkan laba yang cukup tinggi dibandingkan harga saham. Ini adalah indikator positif untuk profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yang kelima PS ratio sebesar 1, menunjukkan bahwa harga saham sebanding dengan pendapatan per saham. Ini adalah tanda valuasi yang wajar dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu mahal dalam konteks penjualan. Yang keenam itu dividen payout ratio sebesar 20%, berarti perusahaan hanya membagikan 20% dari labanya sebagai dividen dan sisanya diinvestasikan kembali. Ini menunjukkan perusahaan memiliki kebijakan dividen yang cukup konservatif dan mungkin fokus pada pertumbuhan. Secara keseluruhan, berdasarkan rasio-rasio di atas, saham PT Makmur Sentosa Tbk tampaknya memiliki valuasi yang wajar dengan prospek pertumbuhan yang baik dan return dividen yang cukup menarik. Baik, itulah yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.